Kang Lukman, dia katakan orang Kang Lukman. Dibawa ke sana kemari, Bapak. Iya, dibawa-bawa ya. Dibawa-bawa, dibawa ke sana, dibawa ke sini, ke sana. Cuma dibawa. Jangan ada ya. Wah, aku cuma memang beko di pas kakek jam bilang. Saya. Bocor. Untuk tugas tutorial sudah ada itunya nggak, template untuk lembar jawabnya? Belum, Pak. Belum ya? Ya, nanti barangkali saya punya apa? Soft filenya nanti saya kirimkan. Ya, nanti untuk tugas tutorial saya berikan soal, nanti ditulis tangan. Setelah itu di foto, di PDF-kan, terus dikirim via email. Kalau diisi layar memang belum agak susah ya, belum bisa, itu mending lewat email aja. Absensinya seperti biasa menggunakan link ya. Monggo yang sudah menandai linknya seperti biasa tak di-share aja. Coba PD. Saya share linknya. Nah, itu linknya sudah share lagi di grup. Ya. Web kemarin 1-2 kita sudah membahas modul 1 tentang landasan dasar dan juga tentang karakteristik pendidikan sekolah dasar. Nah, di minggu ketiga ini dong atau wingi pada web ya, jadi ini minggu keempat ya. Ya. Di web ketiga ini kita coba nanti berdiskusi tentang perkembangan pendidikan di sekolah dasar dan mungkin nanti nyampe ke modul 4. Saya share screen dulu. Oke. Sudah muncul share screen-nya? Sampun. Pak. Oke, kita ke perkembangan pendidikan sekolah dasar di era Orde Baru. Nah, ini di modul 3 itu ada 2 KB. 2 KB tentang Orde Baru dan di masa era reformasi. Oke. Nah, di modul 3 ini nanti membahas tentang perkembangan sekolah dasar. Ya. Ada yang pertama itu ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi
di tahun Orde Baru itu banyak melahirkan undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan. Diawali dengan ada surat keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajar nomor 104 tanggal 1 Maret 1946 tentang pembentukan panitia penyelidik pengajar RI di bawah Ki Hajar Dewantoro. Jadi sebelumnya itu Ki Hajar Dewantoro sudah membentuk sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat dan pada Maret 1946 itu ada pembentukan panitia. Dilanjut lagi pada dasar pendidikan dan pengajaran kebudayaan. Ya. Sampai terakhir di tahun 1989 tentang munculnya sistem pendidikan nasional. Nah, berlanjut ke Orde Reformasi, sekarang berarti undang-undangnya nomor berapa? Tentang Sisdiknas nomor berapa? Kalau sekarang. Undang-undang Sisdiknas. Nomor 13 kayaknya, Pak. 13. Tahun? 2004 tentang guru dan dosen kalau nggak salah sih. Ya, ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini Undang-Undang Sisdiknasnya. Sisdiknasnya itu sekarang Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, ada wacana di 2023 ini ya, kemarin dibahas di 2002 itu tentang Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Cuman tidak disetujui. Belum disetujui. Ini ada undang-undangnya. Dari masing-masing nomor undang-undang nomor 4, 12, nomor 145 sampai ke nomor 2 tahun 1989 ya. Itu tujuannya sama sebenarnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ada di halaman 3.5. Ini ketentuan perundang-undangannya selama Orde Baru. Ada 7 undang-undang. Ya, kalau itu silakan dicari. Nanti isinya apa aja ya. Intinya sama sesuai dengan undang-undang tujuannya. Nah, dari landasan-landasan tersebut ada kebijakan-kebijakan strategisnya. Nah, atau strategi polisi, ya, kebijakan atau keputusan manajemen politik yang bersifat mendasar dan menyeluruh dari sebuah organisasi. Nah, organisasinya di sini yaitu organisasi pendidikan. Nah, kebijakan nasional dalam sektor pendidikan pada era Orde Baru dituangkan dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun. 25 tahun berarti sampainya tahun berapa? Dari mulai 45, 60 ya. Jadi sudah sampai ke tahun 1990 ya, dimasukkan ke satu PCP yang kurun waktunya dari mulai 69, 70 sampai 9. Kurun waktunya sampai 94 ya. Dan kita mengenal mungkin dulu zaman kita sekolah ya, namanya ada kurikulum apa itu CBSA ya. Cara belajar siswa aktif. Ya. Catat buku sampai habis. Catat buku sampai habis. Betul ya.
Tapi sekarang masih nggak kayak gitu, catat buku sampai habis. Sedikit-sedikit masih ada, Pak. Sedikit-sedikit masih ada Masih, ya. Pak. Ya Iya. kolaborasi lah sama kurikulum lama. Oh, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari judulnya CBSA kurikulum cara belajar siswa aktif, sekarang masuk ke kurikulum merdeka ya. Jadi dari semua rentetan itu sebenarnya ya mengharapkan agar siswanya yang aktif ya, bukan gurunya. Seperti itu. Mungkin dengan model yang lebih nama yang lebih modern, jadi dengan perubahan-perubahan sistem yang nantinya dilakukan. Isi dalam proses pendidikannya mencakup kurikulum dan perangkat pendidikan lainnya serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Nah, dalam kebijakan strategis itu mencakup tentang kurikulum dan perangkat pendidikan lainnya serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sidiknas, ya, pengembangan pendidikan nasional pada Repelita 5 serta keseluruhan didasarkan pada undang-undang tersebut. Ya. Yang diharapkan pada saat itu anak-anak itu para pelajar diharapkan memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berarti calistung, ya, serta menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini menurut Joyonegoro pada bukunya 1996 halaman 173. Jadi jalur pendidikannya itu ada SD, SLTP. Ya. Ada anak usia 7-12 tahun. Ya sampai sekarang pun masih ya. Malah sekarang wajib belajarnya itu 9 tahun dan 13 tahun. Karena harus minimal sekarang malah harusnya SMA atau SMK. Nah, upaya nasionalnya dalam perluasan pemerintah menunjukkan diantaranya daerah terpencil secara geografis karena terletak berjauhan dengan daerah yang komunikasi yang sulit, daerah dengan penduduk yang padat atau daerah normal. Nah, dalam hal itu pada Orde Baru itu upaya nasionalnya itu dalam perluasan pendidikan yang diutamakan itu daerah terpencil. Daerah terpencil ya. Ya, seperti di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, sampai sekarang pun pemerataan pendidikan menurut mahasiswa sudah merata atau belum, termasuk ke daerah terpencil. Dilanjut lagi ke daerah dengan penduduk yang padat. Nah, dan daerah normal. Nah, di sini kemarin di modul 2 itu dijelaskan tentang sekolah-sekolah ya yang ada di Indonesia dari mulai SD ya, mungkin sudah ya sekolah dasar tradisional atau konvensional, ada MI, ada apalagi sekolah inklusi, ya, ada sekolah SLB, sekolah luar biasa, ada MTS, ada SMA, ada SMP atau SLTP, ada sekolah dasar tradisional, konvensional. Nah,
Ini ada madrasah ibtidaiyah ya. Pendidikan formal setingkat SD ya, tapi lebih mengajarkan bidang studi agama Islam. Ya. Tapi beban belajarnya biasanya lebih banyak dari SD biasa. Ada SD Pamong, ya. Program pendidikan SD kolaborasi dengan masyarakat, ada paket, ada SLB, ada SD terpadu. Ya. Nah, di sini SD terpadu itu kalau sekarang kita kenal dengan sekolah apa? SD terpadu terkenal dengan sekolah apa sekarang? Sekolah inklusi ya, yang di dalamnya terdapat anak-anak yang memiliki memiliki kebutuhan khusus. Jadi itu sekolah SD terpadu. Ya, singkat saja itu seputar tentang perkembangan pendidikan sekolah dasar di era Orde Baru. Ya. Karena di era Orde Baru pun pasti kita yang mengalami ya, kita yang sekolah. Ya. Nah, kita masuknya mengalami juga di era reformasi. Nah, di era Orde Baru dan era reformasi ya, itu seiring sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas ya. Nah, selama itu juga masih menggunakan Undang-Undang tahun 1989. Nah, saat itu mulai era reformasi itu ditandai dengan perubahan pergantian presiden ya, dari sudah tahu dari Pak Harto ke Pak Habibie. Ya, Pak Habibie selama beberapa belum genap 1 tahun sudah ada pemilu. Tanggal 21 Mei merupakan tonggak sejarah dimulai suatu era dalam sejarah politik kontemporer Indonesia. Sejak saat ini, pas tanggal ini, Orde Baru itu ada yang nonton demo enggak? Mengalami demo enggak? Belum. Belum ya? Tapi lihat demonya, Pak. Ya iya, lihat demonya. Ya, lihat demonya ya di tahun 98 sampai 99 itu hampir di seluruh Indonesia itu ada demo ya. Ada demo. Nah, perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional pada era reformasi adalah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menggunakan apa ya? Seluruh warga negara berhak mendapatkan kamar mandi babi. nah, Tunggu dah. undang-undang. banget sih. Nah, sebelum dan sesudah Undang-Undang 1945 diamandemen, dijabarkan secara legal atau formal dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998. Nah, awal Undang-Undang Dasar itu diamandemen itu tahun 1998. Nah, muncullah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, tentang Sidiknas yang mengatur pendidikan nasional dari tahun 2003 sampai dengan saat ini ya. Nah, seiring perkembangan waktu dari nomor 20 tahun 2023 muncul peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, yaitu SN. 2 tahun kemudian muncul SNP. Ya, ini saling keterkaitan. Nah, muncul lagi Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya. Nomor 14 tahun 2005. Ya, tahunnya sama. Jam 8.50.
lama ya Bu ya. Nah, ini di tengah perjalanan dulu, kira-kira paradigma sentralis pendidikan yang ditandang pemerintah pusat sangat besar ya. Memang pendidikan itu kita masih sentralisasi ya, peran pemerintah pusat ya, menjadi desentralisasi pendidikan yang menekankan pada otonomi daerah ditandai dengan para pemerintah daerah yang sangat besar. Jadi sebenarnya sentralisasi di sini dijelaskan, dipaparkan itu seluruh kebijakan dan aturannya itu sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Nah, tinggal nanti di pemerintah daerah itu melaksanakan dan diharapkan juga bisa mengembangkan, karena harapannya masing-masing daerah itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini berbagai kebijakan strategis tentang pendidikan SD dalam konteks pembangunan nasional. Pada era reformasi adalah lanjutan pembangunan jangka panjang kedua, ya masih lanjutan. Kelanjutan dari Repubulika 1 sampai dengan Repubulika 5 era Orde Baru. Nah, pada awal reformasi secara nasional dilaksanakan GBHN, muncul GBHN yang ditetapkan oleh TAP MPR nomor 2 tahun 98. Sasarannya 98 sampai 2003. Kebijakan Nasional Pembangunan ke-7 atau PELITA 7 ya, masih nyambung, tapi seiring pergeseran waktu istilahnya berubah. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa pendidikan nasional yaitu kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya masih sesuai dengan ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa. Ya. Nah, di sini kenapa sih diperlukan standar nasional pendidikan sebagai sarana penjamin mutu pendidikan nasional? Ya. Jadi memang perlu adanya standar nasional pendidikan dari mulai sekolahnya, dari mulai gurunya, ya, sarana prasarana dan sebagainya. Ya, sebagai sarana penjamin mutu pendidik yang pengembang pemantau dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Nah, proses pembelajaran akan menjadi sarana pengembangan budaya belajar membaca dan berhitung menjadi prinsip pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20. Visi pendidikan nasional. Nah, itu bisa di modul mana ya, di halaman ada yang nemu halaman berapa? Halaman 3.32. Nah, sampai sini, sampai visi dulu. Barangkali ada yang mau disampaikan dari teman-teman mahasiswa. Kita buka. Izin bertanya, Bapak. Monggo. Ini, saya Vivi Nurul, Pak, mau bertanya. Oke. Kalau homeschooling itu termasuk itu nggak, Pak? Termasuk penyelenggaraan pendidikan nggak? Terus bagaimana awal mula adanya homeschooling di Indonesia, Pak? Khususnya di SD mungkin. Gitu, terima kasih. Oke. Silakan yang mau berargumen. Di Indonesia kira-kira ada homeschooling nggak? Ada nggak homeschooling di Indonesia? Kalau di kota kayaknya ada, Pak. Kayaknya ada. Soalnya kan artis-artis bilang katanya homeschooling kayak gitu, Pak.
Itu ya. Contohnya anaknya Raffi Ahmad nih homeschooling ya, apa enggak? Dul Jailani Pak, anaknya Ahmad Dhani. Ya, kapan sih homeschooling itu ada di Indonesia? Ya. Jadi pada di modul 1, di modul 2 kalau nggak salah itu sudah disebutkan tentang kita flashback ya ke modul 2 kalau nggak salah nanti di halaman ya di KB 2 ya, di KB 2 itu sejarah perkembangan pendidikan sekolah pada zaman penjajahan Belanda secara singkat ya, di KB 2 itu sudah ada ya kemarin di modul 1 KB 2 ya pada abad ke-20 nah, itu sudah ada sekolah dasar berbahasa ya, nah, sampai ke nah di situ sudah muncul homeschooling ya, biasanya di hanya untuk sekolah anak-anak apa ya, anak-anak bangsawan ya, anak bangsawan, tapi secara aturannya ya itu muncul ya bisa dibuka di halaman 1.33. Ada di pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sidiknas. Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar MI ada MTS dan yang sederajat. Pengaturan tersebut mungkin peserta didik dan pendidik non formal paket misalnya pindah ke SD atau peserta didik yang mengikuti informal di rumah sebagai bentuk homeschooling pindah ke SD. Nah, tadi pertanyaannya sejak kapan sih homeschooling itu ada? Terus masuknya seperti apa? Ya tadi Mbak Vivi pertanyaannya kayak gitu ya Mbak? Nggih Pak, nggih. Ya kalau homeschooling itu intinya biayanya itu lebih mahal ya, biayanya lebih mahal dan nantinya homeschooling juga harus ada penyetaraannya, jadi tetap nanti ikut ujian, ya berarti biasanya jarang yang ikut ke sekolah formal, malah biasanya diikutkannya ke jar paket atau PKBM seperti itu ya. Kayak contoh dulu pernah kayak kasusnya anaknya Anang ya. Ternyata anaknya Anang itu nggak ada yang sekolah, homeschooling semua. Nah, seperti itu. Monggo silakan teman-teman yang lain barangkali mau berargumen.
Silakan yang lain. Kayaknya masih ini ya, masih suasana lebaran ya. Ada yang masih makan ketupat opor sampai minggu ini? Kemarin kan badal lontong, Pak. Jadi masih Iya, makan kayak lebaran gitu. ketupat ya. Ada lontong. Ya, silakan yang bisa menambahi pernyataan pertanyaan dari Mbak Vivi. Nah, homeschooling memang di Indonesia itu nggak familiar ya dengan homeschooling ya, tapi di luar negeri itu banyak homeschooling. Ya. Biasanya kenapa adanya homeschooling itu satu pastinya keluarganya bangsawan. Ya, yang kedua takut anaknya itu mendapatkan hal-hal yang kurang baik di lingkungan. Tapi malahan menurut saya sendiri kalau homeschooling itu nanti apa ya, anak nantinya tidak bisa bersosialisasi. Tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman sejawatnya seperti itu. Silakan ada lagi yang mau. Sorry ya. Ya. Aku bertanya, Kak, sudah ya saya. Itu untuk ijazahnya apakah sama dengan ijazah yang formal, Pak? Ijazahnya, nanti Iya, ijazahnya penyetaraan. Jadi nanti ikutnya ke ini, diikutkan biasanya ke PKBM kayak gitu. Oh, berarti beda dengan formal ya, Pak? Kalau sekolah-sekolah yang apa ya, sekolah-sekolah besar gitu ya, mohon maaf. Kalau di sekolah negeri kayaknya kalau untuk di tingkat Kementerian Pendidikan kayaknya nggak ada yang mengadakan homeschooling. Tapi kalau sekolah-sekolah yang swasta, ya sekolah-sekolah yang swasta mungkin mohon maaf ya, eh, apa sekolah yang mungkin seperti kayak dari Chinese atau apa kayak gitu ya. Mungkin mereka ada sekolah homeschooling tapi ya biayanya besar. Jadi orang tua juga harus keluar nanti ujiannya juga mengikutnya ke induk sekolahnya kayak gitu. Seperti itu. Nanti jasanya ya sama seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti dengan ya tadi ya ujian kesetaraan ya. Jadi ngikut ya memang biayanya besar karena mengundang mungkin jare wong lah, les privat kayak gitu. Seperti itu. Berminat homeschooling? Ya, Pak. Buatan, Pak. Boten ya. Tapi kalau kita buka Karena nggak homeschooling sosialisasi laku ya. nggak ya kayaknya di Brebes? Kayaknya jarang sekali, Pak. Untuk Jarang yang ya. aja kalau misalnya yang di kelas aja kadang-kadang yang sebenarnya juga sedikit, Bang. Bagi yang Jadi homeschooling yang membutuhkan biaya besar. mungkin bisa kita di Brebes itu mengadakan homeschooling ya. Cuman memang harus ada, yang pasti harus ada perizinannya dan tinggal sumber daya dari nanti apa ya, konsumennya ada atau tidak seperti itu. Karena kita di daerah mungkin kalau di kota-kota besar ada seperti itu ya. Karena biayanya juga sangat besar ya. Karena memanggil guru untuk datang. Mungkin
Bisa jadi kalau homeschooling gurunya satu guru mapel mungkin bayarannya satu bulannya 15 juta mungkin. Kurang paham. Monggo ada pertanyaan lain? Silakan, ada pertanyaan lain? Ini udah nggak puasa jadi siapkan itu THR-nya di depan laptop atau HP. Turahan hari raya. Untukan buah apa wes Imron? Silakan ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Ya udah duluan. Ya ini ya Pak, eh, tadi kan mengenai perkembangan pendidikan sekolah di era Orde Baru ya Pak ya. Nah yang saya tanyakan bagaimana perbedaan antara perkembangan pendidikan sekolah dasar di era Orde Baru dengan di era pada masa reformasi Pak. Mm-mm. Ya, monggo. Perbedaan perkembangan pendidikan sekolah dasar era Orde Baru dan era reformasi, ya perbedaannya apa? Perbedaannya kita merasakan sendiri. Nah, karena kita belajar mungkin belajar belajar di sekolah dasar di era reformasi, di era Orde Baru ya. Mungkin yang lahir di tahun 90-an ya, nilai tahun 90-an itu pasti merasakan. Yang rasa kenal pas demo, contohnya kayak saya itu merasakan belajar di Orde Baru dan masa reformasi. Ya, seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Karena dalam masa era tersebut hal yang paling tidak berpengaruh itu di pendidikan pada saat era Orde Baru dan reformasi, khususnya di reformasi ya. Jadi pembelajarannya masih sama menggunakan catat buku sampai ya CBSA ya, Sampai habis. sampai habis.
Nah, kira-kira mohon maaf tadi telepon. Kira-kira ada yang bisa berpendapat nggak bedanya pendidikan di Orde Baru dengan masa reformasi? Saya Pak, coba Monggo. menanggapi Pak. Monggo, nanggape apa ke Bada? Kemarin sudah Pak, nanggap orjen. Oh ya wes, ora apa-apa. Ya. Di daerah Tanjung dekat jenengan. Oh nggih. Ya, nggih. Ora nggak WA. Di Sengon, nggih Pak, Supen. Mas Ya, Imron nis- juga hadir. Ning Sengon pisan daerah aku, desane aku. Kawasan. Sengone ini Sengon Nggih. di Sengon Kulon apa? Sengon Wetan Pak. Oh, Sengon Wetan ya. Nggih. Monggo, silakan. Nggih, menanggapi pertanyaan tadi Saudari Bu Rahayu Nggih. tentang perbedaan perkembangan pendidikan sekolah dasar masa Orba atau Orde Baru dan era reformasi, tentunya ada beberapa perbedaan dalam segi perkembangannya. Yang pertama dilihat dari perundang-undangan. Nah, kalau di masa Orde Baru, perundang-undangannya tetap menggunakan perundang-undangan berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi di perkembangan pendidikan era reformasi, pasal 31 Undang-Undang 1945 itu dijabarkan ya atau dikembangkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian juga tentang PPRI Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan, juga tentang PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang SNP. Itu dilihat dari yang pertama perundang-undangan. Ya. Kemudian dari segi kebijakan strategis perkembangan sekolah dasar di Orde Baru, yaitu menggunakan atau pelaksanaannya pembangunan jangka panjang 1 dengan jangka waktu 25 tahun Bu Yayu, ya, mulai Repelita 1 hingga Repelita 5. Oke, hal ini diarahkan perwujudan komitmen nasional terhadap Pancasila dan Undang-Undang sebagai landasan dan tujuan akhir dari pendidikan. Itu perkembangan pada Orde Baru. Kemudian pada era reformasi itu pembaruan sistem, ya, pembaruan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dengan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Itu pada era reformasi. Kemudian dilihat dari segi kebijakan strategis pada masa atau era Orde Baru, perkembangan pendidikannya itu yang pertama dilihat dari kurikulum dan perangkat pendidikannya. Untuk Orde Baru itu kurikulumnya sekurang-kurangnya ada 13 bidang kajian. Yang pertama pendidikan Pancasila, agama, kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia meliputi membaca dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, penjaskes, menggambar dan bahasa Inggris. Itu pada Orde Baru. Sedangkan pada masa era reformasi, yaitu tentang penggunaan kurikulum dan perangkat pendidikan menggunakan KTSP, itu era reformasi, ya, yang mana pada kelas 1, 2, dan 3 pendekatan mata pelajaran untuk kelas 4, 5, dan 6. Kalau kelas 1, 2, dan 3 itu pendekatannya adalah tematik itu pada masa reformasi. Kemudian ada silabus, RPP, nah, itu untuk era reformasi. Demikian, itu perbedaan Bu Yayu antara perkembangan masa Orde dan masa reformasi. Iya, ini sempurna sekali penjabarannya dari Pak Lukman ya. Memang secara peraturan hukum itu banyak perubahannya. Nah, sekarang
apakah sistem pembelajarannya ya secara faktanya itu masih sama enggak sih dengan yang dulu-dulu ataukah sudah ada perubahan mungkin dengan regenerasi pendidik ya, regenerasi guru itu apakah cara lama itu masih diterapkan atau tidak kan kayak gitu ya. Kira-kira masih enggak ada cara-cara lama yang masih diterapkan? Ini dari Bu Rahayu sendiri pembelajarannya masih dulu saat kita mendapatkan pelajaran dari guru atau sudah bisa mengembangkan? Karena di masa era reformasi sekarang sampai ke munculnya KTSP ke kurikulum 13 sampai ke kurikulum Merdeka ini diharapkan ya siswanya agar aktif, tapi juga dari rekan-rekan guru itu harus bisa mengembangkan kompetensinya seperti itu. Secara hukum, secara undang-undang itu banyak perubahannya, mengatur untuk lebih baik lagi. Tapi untuk di sistem pembelajarannya saya yakin juga sudah mulai berubah karena dulu media-media pembelajaran masih terbatas di saat Orde Baru ya. Nah, sekarang di masa di era reformasi pembelajaran sudah mulai bisa dengan media-media pembelajaran yang sudah ada, yang sudah modern. Silakan ada lagi. Ada lagi? Ya. Kita lanjutkan ya ke modul 4 langsung. Bapak kan teman-teman mahasiswa juga diajarkan untuk belajar secara mandiri. Nah, berbagai macam karakteristik perkembangan siswa di sekolah dasar. Saya share screen dulu. Kira-kira karakteristik apa yang ada di siswa sekolah dasar? Karakteristik perkembangan fisik, Pak. Ya, karena di sekolah dasar ya fisik ya. Selain Oke. itu Perkembangan Sosialnya motorik dengan teman-temannya banyak ya. Pak. Oke. Sama Lalu, perkembangan emosi dan emosi perkembangan sosial. Oke. Iya. Jadi di sekolah dasar itu karakteristik perkembangannya itu nanti yang ada itu di fisik, motorik, emosi, dan sosial anak ya. Kalau fisik kan Simone cilik jadi gede ya. Motorik berarti jadi ya lemu.
Iya sih ngene kari dadi lemu dolan bae, jajan bae ning sekolahan ora belajar tapi jajan. Aku kaken jajan, Pak. Mangane Iya. kurang. Iya. Terus ya itu juga kan mempengaruhi ya perkembangan fisik ya. Perkembangan motorik itu tentang apa? Ya, tentang gerakan-gerakan tubuh, Pak, yang Gerakan tubuh terkoordinasi ya. dengan kerjasama antara otak, Iya. Mm-mm. otot dan Mungkin saraf. kelas 1 bisa melayu-melayu ya. Nggih, Pak Imron niku ngajar kados niku, Pak. Turun ke lapangan. Seperti bendang Lukman, meluke nyong deneng. Ya, motorik itu gerakan-gerakan ya, mungkin kelas 1, kelas 2 itu baru bisa lari dan sebagainya. Tapi nanti kelas 3 bisa gulut kayak gue ya. Karena sudah dipengaruhi oleh perkembangan emosi ya, seperti itu. Ya. Nah, karakteristik perkembangan fisik, motorik, emosi, dan sosial anak. Nah, di sini karakteristik perkembangan fisik ya, itu ternyata banyak yang mempengaruhi. Nah, tidak paling utama itu fisik itu bukan mungkin di tingkat sekolah itu sekian persen ya, yang pastinya mempengaruhi perkembangan anak ya. Yang pertama itu pengaruh keluarga atau keturunan ya, turunan ya, sing keturunannya gede pasti bakalnya gede dewek. Gede. Turunnya Yang cilik ya cilik-cilik. ya cilik-cilik ya, Ya kayak Mbak Dia gede gue. ya. Nah, tapi faktor keturunan itu ya bisa kita sikapi ya, bisa kita tinggal mungkin perbaiki, bisa kita perbaiki dari apa ya, mungkin kalau keluarganya pendek nggak mungkin nanti anak akan tinggi ya. Ya, bojone karo wong sing dhuwur, Pak. Ya, berarti kan gennya Memperbaiki bercampur ya, keturunan. perbaikan keturunan ya. Iya. Nah, di situ nanti hal yang paling bisa kita itu ya di gizinya ya. Ada anak dari keturunan dhuwur, gemuk dan sebagainya, ternyata karena gizinya buruk yaitu mempengaruhi juga fisiknya kan kayak Yang gitu. stunting ya, Pak. Iya, nantinya lagi rame stunting. Padahal istilah kasarnya apa ya stunting? Stunting adalah ancaman yang pertama. Cebol ya. Cebol, kuntet. Nah, tapi zaman saya kayaknya nggak ada istilah cebol atau stunting ya, kayaknya. Ya, kalau zamannya kita itu mungkin makannya bebas tapi sehat-sehat mungkin ya. Nah itu Pak, justru itu yang bebas tapi sehat. Tapi sekarang kan kebalikannya Pak. Kebalikannya bebas ya. tapi nggak sehat. Iya. Kemudian balik sekolah peken anak bodin ngeletak pe di bedol. Pengalamannya Pak. Ya pengalaman ya, nggak apa-apa ya. Memang seperti itu kalau dulu itu kayaknya kan. Sekarang kan anak-anak sudah terpengaruh oleh gadget. Pulangnya buru-buru, cepetan. Jebule pan mabar. Mabar ya kayak Kang Lukman gue. Iya, jebule mabar kan kayak gitu. Jadi makan bakso bareng mabar gue, Pak. Makan bakso bareng. Ya kalau dulu kita mabar makan bakso bareng ya. Yang kantinnya Sapan, warungnya Sapan. Nah, juga karena perkembangan fisik dipengaruhi tingkat sosial ekonomi ya. Anak yang dibesarkan oleh keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi biasanya akan lebih terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan fisik. Ya biasanya fisik ya dipengaruhi oleh tingkat ekonomi. Ya. Emosional.
Nah ini ternyata perkembangan fisik itu juga dipengaruhi emosional ya. Khususnya anak-anak yang sering mendapat tekanan dapat menyebabkan berkurangnya pembentukan hormon atau pertumbuhan di kelenjar pituitary ya. Tapi saya yakin dulu kita anak-anak itu banyak mendapatkan tekanan. Tapi tekanan itu menjadikan pelajaran untuk kita. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya ditekan aja udah mengkeret. Ya, ini berarti kan yang salah siapa ya kira-kira? Bener nggak emosional anak sekarang sudah berubah? Nggih, Pak. Ya, dulu mungkin zamannya Mbak Vivi, zamannya saya sendirilah. Ya, diganyami wong tua ya manut. Kalau sekarang kayaknya anak banyak yang malah menjadi beban kayak gitu ya. Banyak kasus-kasus muncul di TV ya. Gara-gara orang itu kena HP, orang itu kena motor, sampai bunuh diri dan sebagainya. Ya. Padahal maksud dari penyampaian orang tua itu baik untuk kedepannya. Jenis kelamin. Nah, sebenarnya jenis kelamin juga mempengaruhi fisik ya. Ya, pada usia dasar ya. Terjadi perubahan setelah pubertas ya, dari perubahan suara dan kesehatan. Saya ambil charger dulu, ternyata lowbat. Perkembangannya ya merupakan gerak-gerakan tubuh yang terkoordinasi karena kerja otot, otak, dan saraf. Semakin bertambah usianya, semakin sempurna gerakan motorik seperti cara memegang, cara berjalan, dan cara menendang. Ini tentang motoriknya. Karakteristik perkembangan emosi. Ungkapan anak usia SD adalah tertawa, gembira, Ya artinya sega mateng keprok, Pak. itu karena ya, gimana? Ya perkembangan karakteristik anak usia SD itu kan tadi yang tertawa, senang, Ya, gembira. Nah iya kalau ulang itu kalau sudah nasinya sudah mateng itu keprok, Pak, tepuk tangan, seneng. oh gitu ya. Sega mateng keprok. Hore, gitu ya. Tapi perkembangan emosinya juga sama itu dengan gurunya juga sebenarnya. Ya, tertawa lepas, gembira, ya, gembira, mana
kirimannya datang ya, pesanannya datang, gembira keprok pada baik Pak. Ya, biasanya seperti Iya. itu. Ya. Nah, di sini ada merajuk karena kecewa. Ya, ini banyak anak-anak yang merajuk. Sebenarnya perkembangan emosi juga tidak hanya di anak ya. Kayak kita yang sering merajuk terus kecewa. Tuh. Alami sifat dasar Pak. Iya, sifat dasar betul. Nah, perkembangan karakteristik perkembangan sosial. Nah, gambaran perilaku anak dalam kehidupan sosialnya. Ya, ada motivasi berteman pada anak SD dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Tahap pemenuhan kebutuhan, tahap ini secara pelan-pelan anak mulai meninggalkan tahap egosentrisnya. Nah, egosentris itu berarti di mana mementingkan kepentingan sendiri, ya, egosentris. Ya. Nyung kudu kiye, tapi setelah perkembangan sosialnya bersosialisasi nanti ada perubahan-perubahan di situ. Ya. Jadi tahu ternyata kancane iki kayak orang kudu. Nah, tidak harus sesuai keinginan dia. Ya. Itu saat perkembangan SD. Tapi barang wis gede, ya, barang wis gede, SMP, SMA sampai saiki balik maning egone. Kuwi pipen gue. Penyebabnya kenapa ya? Labil Pak. Labil ya. Labil. Iya, dari SD sudah diajarkan agar tidak egosentris, ya, tidak mementingkan egonya. Tapi setelah SMP, SMA, kuliah, egonya muncul lagi, ya, seperti itu. Karena apa mungkin sosialisasinya sudah berubah ya. Zamannya SD kumpulnya bareng sakelas, SMP wis sudah mulai mengenal namanya lawan jenis ya, kayak gitu ya. Bukan sesama jenis ya, tapi lawan jenis ya. Nah, SMA jadi egonya sudah terbatas. Seperti itu. Tahapan balas jasa. Tahapan ini anak mendapatkan teman karena adanya suatu kepentingan rasa keadilan. Ya, biasanya di sini. Tahapan balas jasa. Dulu kacang gombelani ya ke zaman anak SD kayak gue. Zaman anak SD itu seperti itulah nyimpan kancane karo kae. Dadi kan sing nakal ana sing belani kayak gitu ya. Tahapan akrab, pada tahapan ini akan menjalin persahabatan yang betul-betul akrab ya. Kalau sekarang istilahnya apa? Bestie ya. Dulu ada soulmate, sekarang adanya bestie. Nah, jadi persahabatan yang sangat akrab itu karakteristik perkembangan sosialnya ya disebut. Nah, dalam usia anak SD itu kita sebut dengan usia berkelompok. Tapi kalau dulu berkelompok tidak membeda-bedakan, jadi rasa berkelompoknya itu apa ya? Hanya sebatas hanya untuk bermain, waktunya terbatas ya. Maksudnya waktu terbatas kayak kelompok, tapi nanti suatu waktu akan berteman lagi seperti itu. Itu tahapan anak SD karena perkembangan sosial karena mereka butuh adanya tahap untuk masuk ke balas jasa, akrab dan sebagainya. Tapi kalau setelah itu SMP, SMA itu sudah mulai berkelompok sendiri-sendiri dengan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti itu. Di KB 1 modul 4 silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke KB 2? Bertanya apa Pak? Monggo. Oke.
Bagaimana caranya Pak untuk mengetahui hubungan antar siswa dalam satu kelas? Dilihat dari berarti perkembangan sosialnya Pak. Itu ya. Oke. Oke. Gampang jawabannya. Ari mangan jajan barengan, Pak Lukman. Lah. Oh siswane ngomong kayak iki ya Pak. Di gurune pada bae senenge jajane. Kayak jajane nyong kayak kuwi pimen Pak. Ya kan tadi kan pertanyaannya kan bagaimana kita melihat apa tadi perkembangan sosial pada anak ya. Nah, Mengetahui hubungan di antar setengah jajan siswa dan kelas. antar siswa Hubungan antar siswa. Nggih, dalam satu kelas itu kan dilihat dari perkembangan sosial setiap anak kan pasti beda-beda Pak. Nah, bagaimana ya, cara untuk mengetahui? ya perkembangan sosial siswa antar kelas di dalam kelas ya. Nggih, itu Iya. apa yang harus dilakukan seorang guru untuk mengetahui? Ya, oke. Barangkali Pak Imron mau menjawab, nggak Yo, apa-apa Pak. Pak Imron Oke. itu yang apa? CGP. Iya, penggerak, kudunya Apa gerak-gerak. gimana tadi ya? Preben, saudara-saudara. Ya, ini Pak Imron yang CGP ini. Mau lagi nguyu di beluk-beluk ya kedro kepsret. Rimen Kang Lukman. Monggo Pak Lukman diulangi. Ya. Ini kan terkait karakteristik perkembangan sosial. Nah, ada pertanyaan, bagaimana sih caranya untuk mengetahui hubungan antar siswa dalam satu kelas? Apa yang harus Pak Guru lakukan biar mengetahui perkembangan hubungan antara siswa dalam kelasnya? Hubungannya dalam artian hubungan yang ada dulu Pak Lukman. Hubungan dalam arti perkembangan sosialnya Pak, antar teman di kelas itu kan. Bagaimana cara mengetahuinya? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Lukman yang ini merupakan barangkali keluar berdiferensiasi. Monggo Pak Imron silahkan dijawab. Ini hilang suaranya. Gawang-gawok Pak. Ya. nyambung nggak? Tadi putus ya. Nah, hilang maning. Nggak ada suaranya Pak. Hilang suaranya ini. Bu Vivi, monggo Bu, barangkali tahu caranya biar saya ATM amati tiru verifikasi. Silakan. Ya, ini menurut pendapat saya ya Pak ya. Gini Pak. Mohon izin Pak. Monggo. Terputus ya? Pak Imron, Pak Imron. Iya terputus tadi Bu, bener. Terputus. Ya wis. Nyambung lagi, nyambung aja. Apa dulu ini Pak Imron apa Bu Vivi dulu? Saya utamakan perempuan dulu wis, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Aja Pak. Monggo Bu Vivi. Gampang kok balen maning Pak Imron. Enggak Pak, kalau menurut saya kan hubungan sosial itu kan interaksi ya. Jadi hubungan sosial siswa di kelas itu berarti tentang bagaimana cara siswa berinteraksi dengan siswa lain. Kalau saya melihatnya misal ada siswa yang punya banyak teman, siswa yang suka berbaur, temannya banyak, suka bermain sama-sama, itu berarti tandanya siswa itu secara sosialnya bagus, interaksinya bagus, Pak.
Terus kebalikannya, sebaliknya ada siswa yang mungkin menyendiri, terisolir, lebih suka sendiri, tidak suka bersama-sama temannya. Itu berarti cenderung siswa yang itu ya Pak, istilahnya lebih suka sendiri gitu, dengan dunianya sendiri atau terisolir. Siswa itu bisa dikatakan kayak Cooper gitu ya Pak, kurang pergaulan. Nah, itu kan kita bisa mengklasifikasikan mana siswa yang kelihatannya supel dalam bergaul, yang tadi banyak teman, atau siswa yang baik sama teman-temannya. Ada siswa yang lebih suka menyendiri, tidak ingin berkonflik, mungkin tidak ingin berantem. Biasanya kan kalau siswa SD kan banyak berantemnya, mungkin hal-hal kecil aja bikin nangis dan lain sebagainya. Atau dari itu tadi bagi-bagi makanan juga bisa, ada siswa yang membagi makanannya bahkan minumannya satu sedotan, minum bersama-sama. Itu berarti mungkin tandanya siswa itu setia kawan, suka berbagi dan lain sebagainya. Itu ya Pak ya, mungkin ya. Iya benar wes. Lanjut Bu Vivi. Iya, jadi ya, Bu Vivi, ya. saya kan sebagai guru juga Iya. Ya bahkan jangankan di SD ya, di SMP yang udah agak besar aja masih kayak gitu ya Pak ya, berbagi makanan, berbagi minuman, itu kan tandanya mungkin siswa itu interaksi dengan temannya itu baik, walaupun ya mungkin secara medis, secara kesehatan tidak baik ya Pak, tapi mereka kan hanya melihatnya setiap kawan gitu. Iya. Pak. Iya, memang yang gampang dilihat itu toko jajan siji barengan. Itu berarti sosialis bagus. Nah, saya menambahkan Pak. Monggo. Tadi Pak Imron. Iya. Ini Pak Imron. Oh iya. Monggo tadi suaranya pada soalnya. Iya. Monggo. Tadi yang bilang Ibu Imron, Pak. Ya Bu Pipi ya. Iya. Terima kasih Bu Pipi, luar biasa penjelasannya. Saya menambahkan saja Pak, betul Pak. Kalau anak SD itu memang perlu meningkatkan jiwa korsa atau jiwa kesolidaritasan terhadap mereka lah. Kayak istilahnya Banser itu jiwa korsa lah. Seperti itu. Benar. Jadi dengan makanan bagus, tetapi agar siswa lebih aktif dan kreatif bisa menggunakan permainan yang mengkolaborasikan agar anak itu bisa kompak, seperti kayak main itu tarik tambang. Ya. Seperti selain itu kalau bahasa orang sini tuh main apa ya itu? Aduh apa sih? Bu Pipi jablikan apa sih bahasa Indonesia Bu Pipi? Apa? Oh iya, slodoran. Gerobak slodoran copot lah gue ya. Nah setelah itu bisa iya dengan permainan seperti itu kan sekarang di kurikulum digalakkan lagi Pak, karena di lingkungan kita terjadi kerenggangan antar sosial, dan juga di sekolah dasar itu penanaman sikap-sikap toleransi terhadap sesama itu harus digalakkan, karena mengingat dan menimbang situasi dan kondisi Indonesia yang saat ini terjadi miskomunikasi antar pemeluk agama, sehingga permainan-permainan terlebih dahulu dimasukkan lagi ke dalam kurikulum dengan harapan mampu merekatkan kembali sekat-sekat yang telah terpisah, sehingga tugas kita sebagai seorang guru di samping memberikan pengajaran pada anak-anak, tetapi juga kita memberikan pembelajaran tentang arti pentingnya kerjasama, solidaritas, dan toleransi antar umat beragama serta kehidupan di masyarakat, seperti itu Pak. Jadi dengan lewat tadi makanan berbagi, permainan-permainan yang meningkatkan gerak motorik, yang intinya mampu meningkatkan rasa kekompakan, seperti itu Pak. Dan ini yang menarik lagi, biasanya anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus seperti di sekolah saya itu banyakkan minder Pak. Jadi pinter-pinternya kita seorang guru untuk bisa menyawel lah, menarik anak tersebut agar tidak minder seperti itu Pak. Karena jangankan anaknya, orang tuanya saja itu minder. Sehingga kita tugas berat seorang guru bagaimana mengembalikan kepercayaan diri. Nah, selain
permainan-permainan yang tadi juga kita bisa menggunakan permainan meniti, berjalan di atas apa itu ya? Bambu. Aku. Iya, wah, aku kayak akrobat. Orang ini geni sekalian, Pak. Iya, gue. Ya Pak, di atas sapi Pak. Kita bukti di bengilat ada kayak gue. Ya seperti itu. Jadi hal-hal kecil meskipun dianggap sepele itu mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri dan mampu meningkatkan rasa solidaritas antar sesama siswa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Berarti ini di Pak Imron ini ada siswa yang berkebutuhan khusus ya? Ada Pak, 2. Berarti maksudnya sekolah inklusi ya? Ya setengah-setengah sekolah inklusi juga sih, Pak. Ya. Iya, karena nggak nyampe 5 atau 10 orang. Kalau 10 orang nanti paling pas suruh kesini ngajar anak-anak itu, Pak. Ya, jadi sekarang memang betul diharapkan karena keterbatasan sekolah SLB ya, jadi diharapkan juga di sekolah-sekolah umum, sekolah dasar sekarang harus bisa menerima siswa berkebutuhan khususnya makanya bisa berubah menjadi sekolah inklusi karena di rapat mutu sekolah juga ya itu juga menyebutkan apakah memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi memang benar tadi yang disampaikan semuanya tepat ya, dari mulai bersosialisasi melalui makanan, permainan dan sebagainya. Ya. Jadi tingkat kita bisa mengetahui anak itu sudah bisa bersosialisasi ya, kesuksesan sosial ya, adanya komunikasi, adanya kerjasama antar siswa seperti itu. Nah, tinggal karena perkembangan sosial itu muncul tidak hanya saat sekolah dasar, ya, karena sudah diawali dari kecil pun anak-anak sudah diajarkan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Saat umur balita ya dikenalkan dengan anak seumurannya, itu kan juga bagian dari sosialisasi. Nah, tinggal kita cari anak-anak yang memang belum bisa berinteraksi. Contohnya tadi yang disampaikan Bu Vivi itu ada anak yang minder dan sebagainya. Itu perlu kita pahami karakteristik anak tersebut apa sih penyebabnya kayak gitu. Biasanya karena faktor eksternal, bukan dari sekolahannya, tapi dari eksternalnya itu bisa dari keluarga, terutama keluarga atau juga faktor ekonomi. Makanya faktor keluarga tadi disampaikan dan juga faktor ekonomi itu mempengaruhi juga perkembangan anak. Ya, kayak gitu. Kadang anak liane pada jajan, dempes tok, ora tuku jajan, kok bisa ora jajan ora sangu, kan kayak gitu ada. Anak ada yang cuek bebek ya ada yang pokoknya ini kan lagi jajan yang marek mana lah nyeluk, mungkin jajan ya nyeluk kayak itu ya. Tergantung lagi perkembangan anaknya juga ya. Benar, bagus tuh ya. Ya, sip. Ada lagi? Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Bu Imron, bertanya Bu Imron. Jadi Pak Imron sudah? Pak Imron CGP Pak, calon gubernur Batam. CGP ya. Ada digerak-geraknya paling bergerak kok Bu Pipi. Itu ya. Calon guru pengelawak Pak, bukan calon guru penggerak. Cocoknya di pelawak bae lah. Nanti masuknya akademi pelawak kok. Iya. Ya, silakan. Yang teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain ya. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan ya. Di sini sudah banyak pakar-pakarnya ini sebenarnya. Ya, ada Pak Karno, Pak Karjo, ya. Pakar Luk. Ya, ada yang sudah pakarnya, Pakarnya akeh ya. Dan sebagainya. Ya. Pak Karyono. Boleh bertanya nggak Pak?
Monggo silakan. Boleh. Iya. Ini berkaitan menarik ini, berkaitan dengan perkembangan pendidikan dari masa Orla sampai ke Orba. Iya. Jadi ada satu benang merah, Pak, tentang peristiwa tahun 65 atau kita kenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Pada rentang itu apakah pendidikan kurikulumnya berganti atau gimana, Pak? Secara kalau kita melihat sejarahnya komunis itu bergerak di segala bidang, pendidikan, sastra maupun dalam militer. Apakah pada waktu itu pendidikan kita sudah tersusupi oleh hal-hal demikian? Apakah pada waktu itu pendidikannya biasa-biasa saja sesuai kurikulum yang berlaku pada hari itu, Pak? Terima kasih. Gantian Pak Lukman sing kon jawab. Imron. Aku tahun samono durung lahir ya, Pak. Nah, saya mau jawab kayak gitu Pak Lukman. Saya mau jawab kayak gitu. Saya belum lahir saat itu, jadi nggak tahu. Iya, jadi saya nggak tahu, nggak ikut berjuang, Pak. Jadi di era tahun 1965 ya nantinya munculnya Hari Kesaktian Pancasila. Di situ kan ada partai komunis ya yang sudah mulai mau mengambil ke arah komunis ya. Jadi di dalam dunia pendidikan ya dari sejarah mereka masih berfokus kepada politiknya ya. Di politiknya ya. Jadi mengarah ke ideologi politiknya dulu ya. Jadi di pendidikannya gimana ya, di pendidikannya gimana. Ini tadi jawabannya Pak Lukman ini benar, nyurung lahir pas kue, jadi Pak berpendapat ya. Ya kalau di dunia pendidikannya ya karena sedikit masih apa dunia perkembangan pendidikan pada saat itu masih berkembang dan pastinya hanya orang-orang atau anak-anak yang terbatas yang mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu ya. Pastinya pada saat itu yang mendapatkan pendidikan tetap masih juga diajarkan pengetahuan tentang negara-negara yang masih tercampur adukan ya pendidikannya dengan pengetahuan dari luar ya karena masih berkembang seperti itu. Cuman mungkin kalau penyusupan ideologi komunis ke dunia pendidikan kayaknya belum masuk ya, kayaknya belum masuk. Mungkin kalau masuk ke orang-orang yang lebih dewasa atau tua itu sudah. Tapi kalau untuk ke dunia pendidikannya kayaknya masih bisa diselamatkan kayak gitu. Ya cuman mungkin kalau sekarang keturunan-keturunan yang disebutkan tadi itu mungkin ada merasa kenapa sih kayak gitu. Hanya orang-orang yang terlibat itu yang akan mengetahui ya kayak gitu. Soalnya saya nonton G30 SPKI aja nggak ada tentang cerita di sekolahan kayak gitu. Seperti itu. Benar Pak Lukman? Kira-kira pendapatnya gimana? Bagus Pak, luar biasa pendapatnya. Idem ya. Soalnya urung lahir ya Pak. Iya Pak. Karena bingung. Iya. Ya memang dari dilihat perkembangan kan mereka hanya fokus di ideologi politiknya. Ya. Karena kalau mereka sudah dapat, mungkin nanti akan menyusup ke kebudayaan dan juga ke pendidikannya seperti itu. Iya. Honor akhir tahun tabungan. Iya. Itu apa akhir tahun tabungan tadi apa? Biasa Pak, radio. Oh radio. Monggo ada lagi. Nah, kita lanjut ke KB2 ya. Masih ada waktu 10 menit.
Ya, kita ke KB 2. Karakteristik perkembangan intelektual, bahasa, moral, dan spiritual. Nah, di sini, kita sebagai guru itu lebih mungkin fokusnya ke perkembangan intelektualnya, bahasa, moral, dan spiritual. Tapi yang paling menitik beratkan itu untuk guru itu malah di intelektualnya dari segi pandangan masyarakat ya. Anaknya sekolah kudu pinter ya, ndak ngerti kiye gitu. Padahal titik berat perkembangan guru itu bukan hanya di intelektualnya saja, tapi juga di moral ya, seperti itu. Spiritual ya. Spiritual itu tidak hanya dari guru saja, tapi dari lingkungan keluarga itu yang paling utama sebenarnya. Cuman di sini kita harus bisa juga mengembangkan intelektual, bahasa, moral, dan spiritual anak. Nah, seperti itu. Nah, intelektual menurut Piaget, perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar masuk pada tahap perkembangan operasi konkret. Nah, ini ada penjelasannya, desentrasi, konservasi, ada seriasi, ada inklusi kelas, dan sebagainya. Geser slide deh. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan dapat dalam bentuk percakapan, tulis, isyarat, tangan, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan ungkapan musik. Nah, di sini kita diharapkan bisa mengembangkan perkembangan bahasa anak. Ya. Anak kalau di rumah kan berarti bahasanya bahasa keluarga ya, mother tongue ya. Bahasa awal, bahasa ibu itu dari keluarga. Nah, di sekolah itu anak-anak juga agar tahu mengerti perkembangan bahasa, istilah-istilah bahasa. Tidak hanya percakapan, tapi tulis dan sebagainya. Semakin matang organ-organ yang berkaitan dengan proses bicara, pertumbuhan perkembangan otak anak semakin jelas dalam mengutarakan kemauan pikiran maupun perasaan melalui ucapan atau bahasa. Seperti itu. Dan fungsi bahasa untuk mengekspresikan perasaan, mempengaruhi orang lain dan menyampaikan informasi. Nah, tahapan bahasa ini nggak paham maksudnya. Ada menangis, berceloteh, holofrase, dan mengobrol. Faktor-faktor yang memacu anak cepat bicara ini keluarga, karena awalnya dari keluarga, media, ya informasi dari luar dan juga sekolah dan buku seperti itu. Nah, tadi tahapan bicara, perkembangan moral. Perkembangan moral bukanlah sesuatu yang boleh saat lahir, melainkan sesuatu yang boleh dari luar. Ya. Karena ini belajar. Menurut Piaget, anak usia 5 tahun punya konsep bahwa benar salah masih dipahami dengan kaku, tapi pada anak usia 11 tahun sudah mulai berkembang. Menurut Kochberg, tingkat pertama anak mengikuti semua peraturan yang telah diberikan dengan tujuan untuk mengambil hati orang lain dan berharap diterima dalam kelompoknya. Intinya dalam perkembangan moral itu ya kita mempengaruhi. Ya sebenarnya ya dianggap guru itu pengaruh paling besar dianggap oleh orang tua itu nomor 1. Ya. Nomor 1 itu perkembangan moral itu ada di guru ya. Karena mohon maaf karena di masyarakat itu dianggap untuk moralnya itu dianggap sebagai hal yang kurang baik. Ya. Tapi kalau di guru pasti dianggap anak-anak itu akan mendapat hal yang baik. Makanya kita sebagai contoh untuk siswa kita seperti itu. Ya.
Yang mempengaruhinya ya, lingkungan rumah, terutama dengan keluarganya. Lingkungan sekolah, teman sebaya, dan aktivitas. Ya. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus bisa controlling. Walaupun ketemunya esok sampai jam 12 tok, terus balik. Nah, tapi kita coba tanamkan hal-hal yang bisa bisa masuk ke dalam pola pikir anak-anak agar bisa tahu ini hal positif, ini hal negatif seperti itu. Ya. Perkembangan agama ya banyak ya. Agama dua hal ya di pendidikan dasar juga kita punya tanggung jawab. Ya alhamdulillahnya ada guru mapelnya di SD dan juga selain di sekolah dasar juga harus bisa di sekolah-sekolah sore seperti itu. Itu modul 3 dan 4. Monggo ada waktu 4 menit maning biar kelar ya. Ada yang mau disampaikan, saya sampaikan lagi nanti tugas tutorial 1 saya kirimkan melalui grup dulu ya. Saya kirim ke grup dulu tapi nanti hasilnya bisa kirim email. Untuk pemberitahuan melalui LMS melalui si layar nanti kami beritahukan lebih lanjut lagi. Monggo silakan. Yang lain kayaknya masih pada masak kayaknya. Ambil screenshot untuk absensi, monggo silakan. Ini harusnya main ke Palukman ini, ke Prabag sana. Bakar-bakaran. Ya, ke Pak Imron ini, Pak Lukman. Nggih, Pak, harusnya itu bakar-bakaran Iya. Bandeng, Pak. Siap. Pas, Siap. ya. Sukiki ya. Sekiki nyong acara kok. Pan demo kayaknya hari Demo. buruh. Bukan demo masak, Pak. Ya. Ya. Screenshot. Tanggal 2 juga kita memperingati Hardiknas ya. Kebetulan 2 Mei ini kita juga Hardiknas ya. Ini liburnya diperpanjang apa menyesuaikan kemarin? Diperpendek, Pak, kayak kemarin. Oh, diperpendek kayak kemarin ya. Seminggu. Iya. Padahal jalan masih rame ini. Saya ke Losari aja muternya sampai Jawa Barat. Nggih, Pak. Yang di Losari itu Panggang, diperpanjang, Pak. Alhamdulillah kalau diperpanjang. Banyak kecelakaan soalnya, Pak. Iya, perpanjang Simone Anjo kae apa Anjo Panggang, perpanjang Anjo Tuk mana? Kayak Gebang. Iya Gebang ya Pak ya. Ya. Gebang. Ya Allah. Ini ada yang ikut mudik-mudikan enggak ya? Ada Budi Arsanti tuh mudik. Kemana? Budi ya? Baru makan. Ke Solo, Bapak. Oh, ke Solo. Ini masih di Solo atau sudah balik? Udah balik, udah masuk sekolah, Pak. Udah masuk sekolah ya. Nggih. Ya. Alhamdulillah sudah balik ke sini. Alhamdulillah. Selamat. Iya, selamat pulang pergi. Lontongnya masih ada. Lontongnya jangan sing entek, Pak. Aduh, iya. Entengnya karena ambiar dingat-nget. Iya. Sampaikan penuh kehangatan lebaran itu. Siap-siap ya entro stop. Benar, Pak. Ya, saya kapok kalau itu.
Seneng tak seneng tapi kapok. Rong dino ora bisa apa-apa. Ya setahun sekali, Pak. Harap apa udah bersih sekalian. Brol ya bersih kabeh ya. Iya, Dosane ya, wis. bersih, wetenge Bersih. bersih, wis kabeh. Iya. Wis Mulai dari luntur. nol lah. Alhamdulillah wis mulai dari nol. Benar Iya. ya. Setuju ya. Nanti cukup ya. Nanti saya share tugasnya. Ya. Ini karena udah lebih 2 jam 19 menit ini. Oke. Nah, Orang jadi kerasa, Pak. orang kerasa iya. Memang kudune Film kayak bioskop. iki sebenarnya ngobrol, jadi ora serius kan. Nah, gue. Siswa kita aja diajarkan untuk outing class ya. Iya betul. Iya, siswa kita aja diajarkan untuk outing class, masa kita nggak bisa kayak gitu. Nah, nanti kita outing class, Pak. Ya, ke PAI, ke Randu Sanga. Nah, iya. Karya wisata ya, Pak? Enggak outing class, bukan. Ada karya Kalau wisata. kenal siapa orang dong ini. dong? Kalau kenal dong siapa? Oke, matur suwun untuk hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita kembali fitrah lagi, 00 lagi ya. Semoga lancar kegiatannya tuh web 3 sampai nanti ke 8 lagi ya. Sekali lagi mohon maaf, saya pamit undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ambil screenshot? Matur nuwun, Oke. Pak. Oke. Terus, Bapak. Oke.